Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Kinkin Yuliati SPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Public Relation. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai bab 9 yaitu tentang Customer Relation. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Indah Karisma Dewi, kemudian ada saya sendiri, Martina Sasa Sirait, kemudian Meli Agustin, dan Safi Afifa Syawalia. Nah, apa sih customer relation itu? Jadi customer relation ini merupakan hubungan yang dibangun oleh sebuah perusahaan kepada pelanggannya agar terciptanya customer loyalty, lalu adanya customer retention, serta customer satisfaction. Yang dimana tujuannya sendiri agar pelanggan itu merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh sebuah perusahaan. Nah, di dalam customer relation ini memiliki dua peran, yaitu peran reaktif dan juga proaktif. Di mana untuk peran reaktif ini adalah bagaimana cara perusahaan memberikan jawaban ataupun juga solusi terhadap permasalahan dari pelanggan itu sendiri. Kemudian untuk peran proaktif itu adalah bagaimana cara perusahaan untuk menjalin hubungan yang baik dengan pelanggannya. Di dalam customer relation itu sendiri meliputi beberapa hal, mulai dari complaints, kemudian juga ada guarantees and warranties, kemudian ada public criticism, lalu ada industrial dispute, kemudian ada customer service and education, lalu ada works visit, kemudian open days, lalu sponsorship, kemudian ethnic markets in the United Kingdom, lalu product recall, dan yang terakhir ada public service organization. Nah, di sini ada contoh dari customer relation, yaitu kasus Es Teh Indonesia, yang dimana terjadinya kasus somasi yang dilayangkan oleh perusahaan Es Teh Indonesia. Nah, untuk kronologisnya ini dimulai pada bulan September tahun 2022 lalu, di mana konsumen yang membeli salah satu produknya merasa kalau rasa dari produknya ini terlalu manis. Nah, kemudian konsumen tersebut membuat sebuah cuitan di sebuah Twitter dengan akun bernama @ganhoy dengan menuliskan inti bahwa minuman tersebut tidak layak minum serta menggunakan bahasa-bahasa yang kasar. Nah, kemudian tweet tersebut menjadi ramai ditanggapi oleh netizen dan berujung viral. Karena hal tersebut membuat ST Indonesia memberikan somasi kepada konsumen yang juga menjadi pemilik akun @ganhoy untuk membuat klarifikasi dengan salinan surat somasi yang diunggah. Lalu juga perusahaan menilai pernyataan Gadi tersebut akan produknya bersifat subjektif. Karena pada dasarnya di setiap gerai ST Indonesia telah memberikan opsi gula sesuai dengan selera dan kebutuhan dari konsumennya itu sendiri. Lalu kita masuk ke dalam bahasan. Yang pertama ada komplain. Nah, untuk komplain ini sendiri merupakan sebuah feedback ataupun umpan balik karena adanya rasa tidak puas atas layanan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, untuk cara mereka menyampaikan keluhannya ini sendiri pun bermacam-macam. Lalu juga komplain harus bisa diterima dan ditindaklanjuti dengan baik karena dari komplain tersebut menunjukkan bahwa adanya kepedulian pelanggan. Jadi dengan komplain tersebut pelanggan berharap bahwa perusahaan tersebut dapat memperbaikinya di kemudian hari dan tujuannya juga agar perusahaan tersebut juga lebih baik ke depannya. Nah, lalu ada beberapa cara yang dilakukan pelanggan untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Yang pertama, dengan cara tidak memberikan keluhan. Maksudnya bagaimana? Jadi pada tindakan ini pelanggan tidak melakukan keluhan secara lisan ataupun tertulis, melainkan dengan tindakan tidak membeli atau tidak menggunakan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Lalu yang kedua dengan memberikan keluhan, yang dimana bisa dengan respon suara, yaitu dengan cara meminta ganti rugi terhadap perusahaan yang bersangkutan. Dan dari hal ini memungkinkan perusahaan mendapatkan manfaat atas hal tersebut, seperti adanya masukan positif
adanya saran-saran yang bisa digunakan sebagai bahan evaluasi ke depannya. Lalu berupa respon pribadi yang dimana berupa peringatan ataupun pemberitahuan yang disampaikan oleh pelanggan kepada keluarga, kolega, bahkan temannya atas pengalaman yang kurang baik terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Kemudian juga bisa berupa respon pihak ketiga yang dimana pelanggan ini bertindak ganti rugi melalui jalur hukum yang bisa dilakukan dengan cara menandatangani instansi hukum dan juga lembaga konsumen. Nah, untuk kasus komplainnya sendiri ini terhadap kasus ST yang dimana komplainnya disampaikan oleh salah satu konsumen ST Indonesia di Twitter mendapatkan respon yang kurang menyenangkan dari pihak ST, yaitu dengan adanya tindakan somasi karena dianggap pencemaran nama baik. Nah, namun atas tindakan tersebut, ST Indonesia mendapat tanggapan negatif dari beberapa netizen lainnya. Nah, lalu yang kedua ada guarantees and warranties. Nah, untuk guarantees dan warranties sendiri ini memiliki maksud yang sama, yaitu sebuah jaminan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan dengan masa berlaku tertentu, baik bulanan sampai tahunan. Nah, meskipun demikian, sebenarnya garansi dan warranty ini memiliki perbedaan. Yang dimana garansi sendiri yang berarti garansi itu adalah sebuah jaminan atas sebuah kualitas produk ataupun jasa yang diberikan kepada pelanggannya. Sedangkan warranty itu adalah jaminan untuk memperbaiki ataupun mengganti dari produk yang diberikan kepada pelanggannya. Nah, lalu garantis dan warrantis ini bisa dijadikan sebagai strategi yang menarik untuk menarik pelanggan baru dan juga menjalin hubungan dengan pelanggan. Dengan demikian, perusahaan juga bisa mempertahankan hubungannya dengan pelanggan-pelanggan lamanya. Nah, untuk kasus garantis dan warrantis ini dari komplain konsumen dan bagaimana respon yang diberikan oleh ST Indonesia bisa dijadikan pelajaran untuk kedepannya bahwa jaminan itu sangat diperlukan sebagai bentuk baik produsen kepada konsumennya. Dengan adanya jaminan, minimal apabila terjadi keluhan tidak langsung tersebar ke publik, melainkan bisa secara kekeluargaan antara konsumen dan produsen tersebut. Dan juga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masing-masing pihak. Lalu selanjutnya ada public citizen. Dengan begitu banyak organisasi masyarakat, partai politik, departemen pemerintah, media, dan tokoh masyarakat yang mencari kesalahan, maka manajemen harus memiliki sikap yang baik dan tidak boleh bersikap yang akan mengundang kritik dan kecaman dari masyarakat luas. Setiap perusahaan dimungkinkan mendapatkan sebuah kritik dalam operasional sehari-hari. Kritik tersebut harus bisa dimanage dengan baik jika organisasi tersebut ingin tetap bertahan dalam persaingan yang ketat di era global saat ini. Setiap kritik yang datang mempunyai potensi untuk mempengaruhi citra perusahaan. Khususnya kritik yang disampaikan tersebut dapat berkembang dan menjadi bencana yang mempunyai dampak luas bagi masyarakat. Apalagi di zaman sekarang, konsumen itu dengan mudah mempercayai media yang kini memainkan peran sebagai superhero atas nama pelanggan dan membuat peristiwa dalam berita tersebut dilebih-lebihkan sehingga membuat konsumen marah. Dalam hal ini, tentu saja reputasi organisasi dapat menurun drastis dan membuat organisasi menjadi objek kritikan dan cemoohan masyarakat. Akibatnya, perusahaan akan mengalami kerugian besar seperti menurunnya tingkat penjualan, modal, keuntungan, nilai saham, dan rasa percaya diri. Terdapat sebuah kampanye untuk pelanggan yang diberi nama Care for the Campaign dari sebuah perusahaan yang sangat sadar bahwa public relation itu penting, yaitu British Oxygen Company. Hal ini dibuat untuk mengedukasi staf Dewan Komisaris, terutama yang tidak memiliki kontak langsung dengan pelanggan, yaitu pelanggan itu adalah darah kehidupan perusahaan dan sikap dari karyawan dapat mempengaruhi hubungan dengan konsumennya. Kampanye ini lebih dari kampanye kesopanan, tetapi
Terdapat penekanan pada kebutuhan untuk memuaskan pelanggan dalam merancang atau membuat produk, mengirimkan atau menjual produk, menyusun akun atau menangani switchboard telepon. Poster disediakan dan divisi akan mengatur kampanye mereka sendiri. Staf dari surat kabar Penan turut mempromosikan skema dan melaporkan umpan balik, sehingga ide untuk mengatasi hambatan untuk layanan pelanggan yang baik dapat dipublikasikan. Jika di suatu hari perusahaan membuat kesalahan produksi yang serius dan sangat tidak menguntungkan di mata publik, petinggi perusahaan tidak bisa membuat no comment atau berusaha untuk menghindari kritikan publik, tapi harus bisa membuat pengakuan secara terus terang di depan publik. Seorang yang memiliki keahlian akan berusaha untuk memulihkan reputasi perusahaan dengan lebih cepat dan mutlak. Meskipun keadaannya sulit, seorang ahli yang menggunakan daripada seorang ahli yang menggunakan pos untuk mencari citra yang baik. Next selanjutnya. Slide selanjutnya. Nanti untuk kasusnya adalah ST Indonesia selaku pemberi somasi kepada konsumen tentu saja mendapatkan banyak kritikan publik lewat media sosial. Publik menganggap ST Indonesia itu tidak menerima kritikan dari konsumen. Seharusnya perusahaan melakukan analisa terlebih dahulu. Apakah kritik tersebut benar atau tidak? Jika isi kritikan dari konsumen benar, maka perusahaan bisa melakukan beberapa hal seperti menyampaikan permintaan maaf, merespon dengan acknowledging yaitu memvalidasi perasaan konsumen, menyampaikan rencana konkret ke depannya seperti akan menuliskan kandungan atau komposisi gula di kemasan. Jika terdapat informasi yang dilebih-lebihkan di dalam kritikan tersebut, maka perusahaan bisa melakukan transparansi dan klarifikasi disertai dengan fakta dan bukti. Slide selanjutnya. Lalu yang keempat ada industrial dispute. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Jenis perselisihan hubungan industrial ini meliputi yang pertama ada perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan, perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Lalu yang kedua ada perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Lalu yang ketiga ada perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Lalu yang terakhir ada perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan serikat pekerja atau serikat buruh lainnya hanya dalam satu perusahaan. Karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatan buruhan. Selama terjadi perselisihan industri, pelanggan merupakan posisi yang paling merasa dirugikan. Misalnya saja, pengiriman produk menjadi terhambat karena adanya perselisihan atau komunikasi yang tidak lancar. Selain itu juga pengumuman media mengenai perselisihan yang terjadi turut membahayakan negosiasi industrial. Maka dari itu, hubungan industrial perlu dipelihara dan dikembangkan dalam rangka menjamin kepentingan bersama semua pihak yang terlibat. Tujuannya untuk menciptakan hubungan yang aman dan harmonis antara pihak-pihak tersebut sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha. Slide selanjutnya. Lalu,
Jika terjadi perselisihan industrial, maka bisa dilakukan cara berikut ini. Yang pertama ada lembaga bipartit. Lembaga bipartit adalah suatu bentuk perundingan antara pekerja buruh dan serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan kerja. Lalu yang kedua ada mediasi, adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang ditengani oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Jadi, mediasi ini merupakan lembaga yang berwenang menyelesaikan segala jenis perselisihan. Lalu yang ketiga ada konsiliasi. Ini menyelesaikan perselisihan kepentingan. Perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antara serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditangani oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Lalu yang terakhir ada arbitrase, adalah penyelesaian perselisihan atau tiga orang arbiter yang atas kesepakatan para pihak yang berselisih diminta menyelesaikan perselisihan yang kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara serikat pekerja. Dalam hal pihak yang berselisih memilih tiga orang arbiter dan paling lambat 7 hari sesudah itu kedua arbiter tersebut menunjuk arbiter ketiga sebagai ketua arbiter. Slide selanjutnya. Lalu contoh kasusnya itu, setelah perselisihan antara pihak ST Indonesia dan pengguna salah satu Twitter, manajemen ST Indonesia mengakui sudah melakukan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan persoalannya ini dengan menanyakan secara langsung dengan konsumen tersebut tentang kronologis kejadiannya. Manajemen juga mengaku perusahaan sudah berdamai dengan konsumen yang disomasi dan perusahaan sudah meminta maaf tentang tindakan somasi tersebut. Slide selanjutnya. Lalu ada customer service and education. Customer service and education itu membantu dan mengajari pelanggan adalah kegiatan public relation yang melancarkan penjualan. Orang akan membeli barang yang mereka pahami, hargai, dan dapat mereka asosiasikan. Dengan adanya customer service, bisa menjadi sarana untuk mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Menurut Hesketh dan kawan-kawan di tahun 1990, memahami kebutuhan dan memahami pelanggan menjadi konsep penting dalam perusahaan. Pemahaman dalam melayani pelanggan menjadi riset pasar, keterlibatan pelanggan dalam teknologi dan desain, serta pelayanan purna jual menjadi sangat penting dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Konsep customer anticipation menekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan pelanggan yang di masa yang akan datang. Perubahan tuntutan pelanggan perlu direspon dengan pengenalan terhadap tren pelanggan sebagai kunci kesuksesan layanan. Edukasi pelayanan merupakan salah satu cara dalam upaya meningkatkan customer anticipation. Wolfanti dan Gurnetti di tahun 2015 mendefinisikan edukasi pelanggan adalah aktivitas pembelajaran yang berkelanjutan dan terorganisir yang didesain untuk memberikan sikap, pengetahuan, dan keahlian bagi pelanggan. Edukasi pelanggan dapat ditunjukkan melalui self-instructional suatu produk. Lalu, elemen yang penting lainnya dalam menjalin hubungan dalam konsumen adalah penyediaan, penulisan, dan desain instruksi. Instruksi yang buruk akan membuat pengguna merasa tidak puas. Meskipun hal tersebut merupakan bagian dari pengemasan, instruksi yang juga memberikan layanan penjualan yang sederhana dan dapat mengantisipasi komunikasi balik dan mencegah pertanyaan dan keluhan. Slide selanjutnya. Itu contoh kasusnya adalah setelah kontroversi yang telah dilakukan oleh Indonesia,
Perusahaan melakukan pengembangan usaha dan mengevaluasinya pada 29 Oktober tahun 2022. ST Indonesia melakukan inovasi baru sebagai langkah untuk meningkatkan mutu dan merespon kritik terkait takaran gula yang sempat menuai kontroversi dengan memberikan variasi pada kadar gula. Saat ini, sugar level yang dikeluarkan yakni dari normal itu 100%, less 80%, whole 50%, slight 30%, dan zero 0%. Kini pelanggan es Indonesia dapat memilih kadar gula sesuai dengan tingkat kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dan hal ini bisa mengantisipasi keluhan dari pelanggan akibat dari minuman yang terlalu manis. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya ada work visit open days. Nah, work visit open days itu merupakan kunjungan kerja, yaitu suatu cara untuk mendekatkan hubungan antara pelanggan dan perusahaan dengan membawa pengunjung ke belakang layar dan membiarkan mereka melihat suatu produksi pada perusahaan tersebut secara langsung. Hal itu dapat membuat pengunjung tersebut merasa hal tersebut merupakan suatu keistimewaan dan membuat mereka menjadi tertarik dengan perusahaan tersebut. Jadi next. Nah, kasusnya itu ST Indonesia itu pernah menerima kunjungan kerja dari beberapa mahasiswa. Kunjungan UMKM ini dilakukan untuk mencari dan mengetahui informasi terkait dengan sistem kinerja yang ada pada gerai ST Indonesia. Dalam hal ini, ST Indonesia itu berarti telah membagikan hal yang menarik kepada para pengunjung dan memperkuat hubungan antara perusahaan ST Indonesia dan pengunjungnya, sehingga dapat membuat pengunjung merasa istimewa dan tertarik pada perusahaannya. Next, selanjutnya ada sponsorship. Dalam perspektif public relation, hubungan antara perusahaan dengan konsumen tidak hanya bersifat sesaat, namun memiliki hubungan yang berjangka panjang. Sebagai perusahaan harus dapat menjaga image dengan baik agar konsumen itu tetap loyal dan percaya terhadap produk dan perusahaan tersebut. Hal ini itu berpengaruh pada niat baik, yaitu pihak perusahaan selalu bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Artinya, perusahaan itu selalu memberikan kualitas produk atau jasa yang terjamin dan mau bertanggung jawab bila terjadi hal-hal di luar prediksi. Dengan demikian, public relation itu mampu meyakinkan bahwa konsumen sudah sangat tepat dan benar dalam memilih produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, sponsorship itu merupakan sponsorship itu merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan guna untuk mempromosikan produknya kepada masyarakat. Perusahaan yang memberikan sponsor adalah salah satu alat bagi pemasar untuk meraih dan mempengaruhi konsumen agar mau membeli produk mereka. Nah, kunci utama dalam melakukan sponsorship yang sukses adalah dengan mengerti bagaimana sifat konsumen terbentuk dan berubah. Biasanya strategi yang dilakukan suatu perusahaan dalam melakukan sponsorship digunakan untuk meningkatkan kesadaran merek yang diimplementasikan dengan menggunakan banyak media promosi dan dirancang untuk menjelaskan suatu merek yang ditunjukkan untuk menarik konsumen. Bisa di next. Nah, kasus sponsorship. Sebenarnya strategi bisnis yang dilakukan oleh ST Indonesia itu sudah baik untuk mengembangkan usahanya, yaitu ST Indonesia ini membuka kesempatan franchise kepada siapapun yang tertarik untuk bergabung sebagai mitranya. Melalui bisnis franchise ini, ST Indonesia akan memberikan bimbingan secara langsung kepada partnernya. Nah, ST Indonesia
kerjasama dengan beberapa online merchant ternama seperti GoFood, GrabFood, dan juga Shopee Food. Selanjutnya itu ada ethnic market in the United Kingdom. Untuk menjual produk ke luar negeri, maka perusahaan tersebut itu harus melakukan sebuah promosi. Namun, pertimbangan utama dari public relation adalah bahasa. Salah satu kegiatan promosi yang bisa dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan sebuah promosi pada komunitas etnis. Publikasi etnis dan program radio menawarkan peluang public relation untuk perusahaan melakukan iklanan menggunakan bahasa mereka sendiri dengan tujuan untuk menjual ke pasar dan bersimpati terhadap masalah imigran mungkin memiliki dalam menggunakan dan menikmati produk mereka. Bisa di next. Kaitannya dengan ST Indonesia ini, strategi yang dilakukan ST Indonesia untuk menarik dan memperkenalkan produknya ke masyarakat adalah dengan memaksimalkan penggunaan sosial media sebagai wadah untuk marketing. Pada saat itu, ST Indonesia itu pernah membuat video singkat yang menceritakan tentang perjalanan bisnisnya. Nah, dengan membuat video itu tidak disangka bahwa penonton yang menonton video tersebut itu mencapai lebih dari 3,2 juta orang. Melalui konten di media sosial itu, bisnis ST Indonesia pun semakin banyak dikenal oleh orang-orang, terutama di kalangan anak-anak muda yang senang menggunakan media sosial untuk aktivitas sehari-hari. Bisa di next. Baik, selanjutnya ada product recall. Jadi di dalam hubungan public relation tentunya diharuskan untuk menyebarkan informasi dengan mengutamakan kejujuran, atau kita tidak boleh menebar berita yang ditutupi sekalipun berita itu buruk, karena dengan kejujuran ini sang perusahaan akan mendapatkan manfaat jangka panjang dibandingkan perusahaan harus menutupinya dengan cara penipuan. Maka hal ini berdampak buruk dengan jangka panjang bagi perusahaan. Salah satunya yaitu produk recall atau penarikan kembali. Jadi penarikan kembali itu adalah dihilangkannya suatu produk yang sudah terpublikasi. Jadi tidak selamanya suatu bisnis akan lancar dalam proses penciptaan produk yang baru. Bisa saja dengan adanya beberapa kendala dalam produk tersebut, maka diharuskan kegiatan yang bernama penarikan kembali. Dalam hal ini, perusahaan harus menyebarluaskan bahwa berita penarikan tersebut harus dilakukan tanpa ada berita yang ditutupi. Tujuannya adalah untuk menjaga kepercayaan dengan para konsumen di seluruh dunia. Will the next. Kaitannya dengan produk ST Indonesia ini, dalam kasus pengkomplainan produk ST Indonesia yang terlalu manis dan tidak layak dikonsumsi karena dapat menyebabkan berbagai penyakit yang akan timbul apabila mengkonsumsi produk tersebut, serta banyaknya netizen yang berkomentar negatif dan bertekad untuk tidak lagi akan membeli produk tersebut, maka dari itu pihak ST Indonesia tentunya akan mengevaluasi dan mempertimbangkan apakah ingin terus melakukan penarikan dalam produk tersebut ataukah masih ditetapkan dalam menu tersebut. Next. Yang terakhir ada Public Service Organizations. Layanan publik adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga negara, baik barang, jasa, maupun pelayanan administratif. Layanan publik juga memiliki artian bahwa suatu kewajiban yang harus diterapkan oleh suatu perusahaan. Namun, apabila pelayanannya baik, biasanya customer akan biasa saja. Tapi jika pelayanannya buruk, maka customer itu bakal memberikan kritik serta emosi yang tidak dapat dimanfaatkan atau dimaafkan. Oleh karena itu, hubungan pelanggan memiliki peran dalam strategi pemasaran layanan publik. Terkadang di dalam layanan publik dapat mencari keuntungan ataupun tidak. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pembina yang biasa kita sebut public relation. Jadi tanpa adanya public relation, suatu program dalam bentuk apapun itu tidak akan berhasil untuk dicapai. Next.
kaitannya dengan kasus ST ini adalah dengan adanya customer yang mengkomplain salah satu produk ST Indonesia dalam platform sosial media yaitu Twitter, merupakan upaya layanan publik yang telah diimplementasikan oleh customer tersebut. Maka dari itu, tentunya pihak-pihak public relation mengetahui apa saja yang perlu dievaluasi di bisnisnya tersebut. Next. Nah, baik, selanjutnya kita masuk kepada bagian kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan dari komplain sendiri, itu merupakan bentuk dari feedback atau umpan balik dari pelanggan atas ketidakpuasannya akan layanan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, jika keluhan ini dapat diterima dengan baik oleh perusahaan itu, maka tentunya akan menjadi sebuah manfaat bagi perusahaan tersebut, yaitu bisa menjadi sebuah evaluasi ke depannya. Nah, dan komplain ini juga bisa dilakukan dengan berbagai cara, bisa berupa tindakan, bisa berupa lisan, ataupun tertulis oleh pelanggan tersebut. Nah, kemudian untuk garantis dan warranties, yaitu jaminan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan secara gratis atau tidak berbayar dengan masa berlaku tertentu, bisa bulanan, bahkan sampai tahunan. Nah, untuk garantis dan warranty sendiri, yang diberikan juga tentunya berdampak terhadap evaluasi pelanggan yang nantinya pada pasca pembelian, meskipun tidak terjadi klaim garansi. Lalu ada kesimpulan dari public criticism. Di dalam kegiatan operasional sehari-hari, mungkin sebuah perusahaan atau organisasi akan mendapatkan kritikan dari masyarakat luas. Lalu terdapat kampanye yang diberi nama Carefree Customer Campaign yang menegaskan bahwa memuaskan pelanggan adalah hal yang paling penting karena mempengaruhi hubungan perusahaan dan konsumen. Jika di suatu hari perusahaan membuat kesalahan produksi, manajer harus berani membuat pengakuan secara jujur di depan publik untuk memulihkan reputasi perusahaan dengan cepat. Slide selanjutnya. Ada industrial dispute, yaitu perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan perselisihan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Selama terjadi perselisihan industri, pelanggan merupakan posisi yang paling merasa dirugikan dan sangat membahayakan negosiasi industrial. Slide selanjutnya. Customer Service and Education. Itu membantu dan mengajari pelanggan adalah kegiatan public relation yang mengajarkan penjualan. Orang yang membeli barang yang mereka akan membeli barang karena mereka paham, menghargai, dan dapat mereka asosiasikan. Dengan adanya customer service, bisa menjadi sarana untuk mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Edukasi pelanggan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi dengan melibatkan pelanggan secara aktif dalam proses penciptaan. Dengan partisipasi aktif konsumen dalam proses pengembangan nilai, organisasi dapat memperoleh banyak manfaat. Slide selanjutnya. Selanjutnya kesimpulan dari Works Visit Open Days. Secara singkat, kunjungan kerja pada suatu perusahaan itu merupakan dengan kita membiarkan orang lain melihat suatu produksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, maka dapat menarik perhatian para pelanggan, sehingga akan menciptakan citra perusahaan yang baik dalam hubungan antara perusahaan dan pelanggannya. Next slide. Kesimpulan dari sponsorship itu adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan suatu perusahaan guna untuk mengenalkan produknya kepada masyarakat. Dengan adanya sponsor dapat dijadikan sebagai alat bagi perusahaan untuk meningkatkan kesadaran merek yang diimplementasikan dengan menggunakan banyak media promosi dan dirancang untuk menjelaskan suatu merek yang ditujukan untuk meraih dan mempengaruhi para konsumen agar membeli produk yang dijual.
Next slide. Nah, kemudian kesimpulan dari ethnic market in the UK, pasar etnis di Inggris Raya itu merupakan tempat yang menawarkan peluang public relation untuk perusahaan melakukan pengiklanan menggunakan bahasa mereka sendiri dengan tujuan untuk memasarkan produk ke luar negeri agar produk mereka bisa dinikmati dan digunakan oleh warga asing. Oke, setelah dipaparkannya materi dari produk recall itu sendiri, kesimpulan dari produk recall itu adalah dihilangkannya nih suatu produk sudah terpublikasi, udah dikonsumsi orang. Nah, fungsi public relation di sini yaitu menyebarluaskan berita penarikan produk tersebut dengan dilandasi kejujuran tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jangan sampai penipuan terjadi ketika menyebarkan berita tersebut karena bakal berdampak buruk dan jangka panjang bagi perusahaannya. Next. Selanjutnya ada kesimpulan dari Public Service Organizations. Public Service Organization adalah pelayanan publik yang wajib dimiliki setiap perusahaan. Dengan adanya pelayanan publik ini, konsumen dapat melakukan suatu hal yang mereka butuhkan. Public Relation berfungsi untuk menyebarluaskan bagaimana program tersebut dapat dicapai, dan itu dipegang perannya oleh Public Relation. Jadi next. Nah, baik, selanjutnya masuk ke bagian saran. Nah, untuk saran pada complaints, guna mencegah dan meminimalisir terjadinya complaints dari pelanggan ke depannya, maka diharapkan manajemen pemasaran dalam sebuah perusahaan ini memiliki wawasan mengenai PR ataupun public relation. Lalu guarantees dan warranties, diharapkan semua perusahaan dapat memberikan jaminan untuk setiap produknya, baik berupa barang ataupun jasa, dan juga harus bertanggung jawab akan hal tersebut sebagai bentuk hubungan baik dengan pelanggannya. Karena jika tidak bertanggung jawab atas jaminan yang diberikan, tentunya berdampak buruk bagi perusahaan itu sendiri. Lalu ada saran dari public criticism, yaitu mengingat kritikan publik sangat mempengaruhi citra organisasi, maka sebagai manajer atau pejabat organisasi harus mampu mengatasi kritikan tersebut untuk mempertahankan daya saing perusahaan. Lalu industrial disputes, jika di dalam perusahaan terdapat konflik, maka harus cepat diselesaikan dengan beberapa cara seperti mediasi, tripartit, konsiliasi, dan arbitrasi. Hal ini untuk menjaga hubungan harmonis dalam perusahaan. Next slide. Customer service and education. Itu membantu dan mengajari pelanggan merupakan kegiatan dari public relation untuk melancarkan penjualan. Maka dari itu, sebagai PR harus menyiapkan instruksi yang mudah dimengerti oleh konsumen, agar tidak menimbulkan pertanyaan dan keluhan dari konsumen. Selanjutnya, saran yang diberikan untuk Works Visit Open Days. Suatu perusahaan seharusnya dapat menerapkan hubungan dengan pelanggan yang baik. Oleh karena itu, perusahaan perlu untuk mengadakan kunjungan kerja dengan tujuan agar dapat mempelajari bagaimana cara berurusan dengan pengunjung. Nah, kemudian saran untuk sponsorship, sebaiknya suatu perusahaan harus pandai mengatur strategi dalam melakukan kegiatan sponsorship. Hal ini bertujuan agar perusahaan tersebut dapat meraih dan mempengaruhi konsumen agar membeli produk mereka. Dan saran untuk ethnic markets in the UK, jika ingin produk kita dikenal di berbagai dunia, maka perusahaan harus dapat melakukan kegiatan promosi dengan media yang memungkinkan untuk dapat dilihat di berbagai dunia. Kemudian di sini ada saran dari product recall. Kalau misalnya kita bakal jadi public relation, hendaknya menerapkan prinsip kejujuran ketika akan menyebarluaskan berita penarikan dari produk tersebut, agar suatu bisnis tidak akan dipandang buruk oleh masyarakat luas.
Kemudian ada saran dari Public Service Organizations. Apabila kita menjadi PR, hendaknya menjaga hubungan baik serta berkomunikasi santun terhadap pelanggan agar terciptanya layanan publik yang bermanfaat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami yang dapat kami sampaikan mengenai public relation. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan ataupun ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan pada pertemuan nanti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.